Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dengan BP 19115191. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum organisasi dan komputer 1 dengan nama saya Muhammad Lutfi dengan BP 191151. Nah, di mana tujuan dari praktikum ini yaitu praktikum mampu memodifikasikan program bahasa membuat satu dan praktikum dapat memahami arti bahasa mesin baris per baris, di mana perangkat operatif yang kita gunakan yaitu komputer desktop atau laptop, JRF version 1,808 atau later, dan CPU SIM, di mana alasan teori yaitu CPU SIM adalah alat yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran interaktif. Dengan CPU SIM, siswa dapat merancang sistem mereka sendiri dari awal atau modifikasi arsitektur yang diberikan kepada mereka. Siswa dapat mensimulasikan berbagai arsitektur termasuk misalnya CPU berbasis akumulator, berbasis register atau RISC, dan stack based CPU. Dan siswa dapat menjelaskan program tanpa memerlukan perangkat keras, fisik apapun selain komputer tempat CPU dijalankan. Bombat satu memiliki satu register akumulator untuk menyimpan hasil operasi. Semua input dan output melalui akumulator. Terdapat memori RAM dan beberapa register lain yang tidak terlihat oleh programmer bahasa mesin. Nah, instruksi bahasa mesin nomor 1 panjangnya 16 bit, terdiri dari opcode, alamat memori, dan di mana opcode adalah kode operasi 4 bit dan alamat memori adalah alamat memori 12 bit. Dalam tabel 2,1, AC mengacu pada alamat memori dalam instruksi, dan CM menunjukkan isi lokasi memori M. Simbol menuju ke kanan menunjukkan pergerakan data menyalin data sumber ke tujuan. Sebagai contoh, statement bahasa mesin 1001 1110 merupakan instruksi untuk melompat tanpa syarat ke instruksi di memori 14, di mana di sini merupakan memodiknya, di mana kita memiliki stop, load, store, read, write, add, subtract, multiply, divide, jump, and jump Z, di mana binnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, di mana hexadex sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, di mana di bagian hex 10 sama dengan A. Di mana deskripsinya itu sistem menghentikan eksekusi, load memasukkan CM ke ACC, store memasukkan ACC ke CM, read membaca input dari ACC, write menghasilkan output dari ACC, add itu adalah menambahkan ACC ke CM, subtract mengambil ACC dari CM, multiply ACC dengan CM, dan membagi ACC dengan CM, di mana jam merupakan melompat instruksi ke memori selanjutnya, dan jam Z merupakan jika melompat ketika ACC sama dengan 0 gitu. Nah, kemudian kita lanjut. Berikut ini adalah contoh program bahasa mesin nomor 1 yang membaca bilangan non negatif dan menjumlahkannya. Mesin berhenti membaca ketika membaca dalam angka negatif. Kemudian menuliskan jumlah. Yang pertama diikuti dengan titik 2 di setiap baris di bawah ini sesuai dengan alamat atau lokasi di memori tempat instruksi nomor speed disimpan. 4 bit berikutnya setelah titik 2 memberikan code dan 12 bit sesuai dengan alamat memori yang digunakan oleh instruksi. Titik koma dan semuanya setelah itu komentar untuk membantu Anda memahami apa arti instruksi. Perhatikan bahwa 12 bit alamat tidak digunakan dalam beberapa instruksi, seperti instruksi pertama, instruksi baca, karena instruksi ini hanya mendapatkan input dari pengguna dan meletakkannya ke di akumulator. Inilah inilah kodenya, di mana ada lokasi, inilah outputnya, inilah addressnya, dan inilah deskripsi dari apa yang dijalankan oleh kode-kode tersebut gitu. Nah, kemudian kita lanjut pada langkah-langkah P1, di mana langkah P1 merupakan tulis program bahasa mesin membuat satu yang membaca satu atau lebih bilangan lebih negatif dan masuk ke rata-rata bilangan tersebut sebagai bilangan bulat. Mesin berhenti membaca bilangan bulat setelah membaca bilangan bulat. Program Anda harus bekerja dengan semua bilangan bulat non negatif. Uraian kedua itu berikan uraian penjelasan langkah-langkah yang dilakukan dan bagaimana saja Anda memodifikasinya.
Yang ketiga, simpan bahasa mesin yang sudah Anda modifikasi dengan nama P1-1A. Langkah P2 yaitu di bawahnya Anda akan menemukan program bahasa mesin tanpa komentar yang menjelaskan kode tersebut. Cari tahu apa saja yang dilakukan komputer. Program melakukan ini dengan terlebih dahulu mencari tahu apa saja yang dilakukan setiap baris dan kemudian juga memberikan ringkasan tingkat tentang apa yang dilakukan oleh komputer. Misalnya, ringkasan tingkat tinggi tentang apa saja yang dilakukan oleh programnya. Misalnya, program ini membantu membaca dalam dua bilangan bulat dan menghasilkan yang lebih besar dari keduanya. Di mana di sini bukan lokasinya, di sini 16 bit manunya gitu. Nah, kemudian kita lanjut. Terus komentar per baris instruksi di atas. Mana langkahnya yaitu merupakan terus komentar per baris instruksi di atas dan memberikan ringkasan Anda. Tulis program tersebut dengan modifikasi bahasa mesin 21 dan kemudian berikan uraian dan penjelasan langkah-langkah yang Anda harus lakukan dan bagaimana saja Anda modifikasi. Nah, kemudian kita masuk pada bab 2, hasil analisa, di mana di sini kita masuk ke bagian jurnal, yaitu adalah langkah P1, di mana inilah kode yang digunakan pada langkah P1. Inilah hasil dari register P1 dan isinya merupakan hasil dari P1. Kemudian kita lanjut, inilah langkah-langkah dari P12, inilah register dari P1, P2, dan inilah hasil dari P12. Nah, setelah ini kita masuk pada analisa, yaitu setelah analisa, didapatkan bahwa kode PROC 1 digunakan untuk membaca satu atau lebih bilangan bulat non-float negatif dan menampilkan rata-rata bilangan tersebut sebagai bilangan bulat, dengan mesin berhenti membaca bilangan bulat setelah membaca bilangan bulat negatif. Program Anda harus bekerja sama dengan jumlah bilangan bulat dengan negatif, di mana berikut merupakan langkah-langkah kode tersebut, di mana inilah kode yang digunakan pada di mana langkah merah ini merupakan bagian-bagian dari kode, hijau ini merupakan perintah-perintahnya, dan inilah penjelasannya, yang mana read merupakan membaca N ke CC, di mana jam merupakan jam to over jika N lebih kurang pada 0. Add merupakan add kali ke ACC, store kali merupakan store 5 kali. Nah, kemudian kita lanjut ke sini, di mana jam start yaitu lo go back dan read next, di mana gimana setelah ini akan jam lagi ke sini gitu. Nah, di mana walaupun belum tidak dijelaskan, load kali bagi merupakan masukan bagi KCC. Add one yaitu menambahkan satu KCC, dan store bagi itulah menyimpan bagi KCC. Nah, kemudian kita masuk bagian lalu, di mana load akali sama dengan load the final akali, dan berbagi merupakan membagi hasil bagi, membagi terakhir gitu. Dan kemudian kita masuk kepada write, dan yaitu digunakan untuk menulis hasil dari final kali, dan stop merupakan memberitakan program untuk stop itu, atau berhenti melakukan aktivitasnya, di mana kalian memiliki data 20, bagi yang memiliki data 20 dan one memiliki data 21, di mana penjelasannya itu 2 byte location, di mana 2 bit lokasi di mana sum itu disimpan gitu. Nah, setelah menjalankan kode, dia bawah bagian dari RAM dalam CPU, biasanya ada angka pada tempat acak yang dari angka 1 pada angka 255, seperti yang ada pada bagian hasil tadi gitu. Nah, kemudian kita lanjut pada bagian kedua, yaitu adalah langkah P12, di mana setelah analisa didapat bahwa kode ini dibuat untuk melakukan perkalian pada angka bulat, di mana buktinya bisa dilihat dari kode tersendiri. Di mana inilah angka nama saya. Kemudian ada juga bagian-bagian dari yang tadi gitu, di mana start, multi, hold, dan stop. Di mana read berfungsi untuk membaca read N KCC, di mana jam merupakan jam untuk multi ketika tidak saya tambahkan, tapi lanjutnya itulah jam to multi ketika if N lebih kecil pada 0, jam start merupakan go back dan read dengan sama dengan pertama, di mana setelah sini akan jam lagi kepada read. Kemudian setelah jam ke multiply sum, di mana sum yang kita dapatkan itu kita multiplykan kali write, yaitu kita menuliskan hasil dari sum, dan stop yaitulah stop, di mana kode program ini akan dihentikan, di mana sum dengan 2,1, di mana lokasi 2 byte itu disimpan, di mana lokasi 2 byte itu di mana tempat sum itu disimpan gitu. Nah,
Hasilnya yaitu, dan hasil dari kode ini sama dengan praktikum 1, di mana didapatkan bahwa bagian RAM dalam CPU SIM diisi dengan angka pada tutupan acak dari 1 dan 225. Kemudian kita lanjut kepada penutup, di mana di sini merupakan kita mengambil referensi untuk program ini, yaitu di mana referensi satu merupakan Skarian D 1945 CPU SIM, a computer simulator for use in dari Computer Organization Class Journal of Computing in Higher Education, dan referensi kedua itu Skarian D 2001 CPU SIM 3.1, a tool for simulating computer architecture for computer organization classes, or ACM Journal of Education Resource in Computing Jarik. Nah, dengan sampainya pada bagian ini, bagian penutup telah selesai juga presentasi saya. Mohon maaf jika saya membuat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.